Mau sedikit membahas tentang Big Bone karena Big Bone ini jadi melebar kemana-mana. Di dalamnya yang nimbrung, ada yang memang paham, ada yang ada yang parahnya yang baru main hamster tapi sudah merasa paham tentang Big Bone. Akhirnya banyak statement-statement yang bikin rusuh jadinya. Bikin rusuhnya di sini karena secara garis besar dunia hamster jadi kayak terbebani dengan Big Bone ini. Padahal sebenarnya simple. Apalagi bagi penjual-penjual ya harusnya benar-benar mengikuti eh, tren yang sudah ada dan itu sangat menguntungkan sebenarnya. Dari segi banyak hal, bukan cuma dari segi cuan mas untuk bicara menguntungkan ya, tetapi dari segi pengetahuan maksud saya terlebih khususnya dengan ada big bond yang beredar harusnya dari seller-seller itu pun mereka tuh akhirnya ikut tren untuk lebih mengenal dan lebih mempelajari apa itu big bond. Nah, akhirnya sekarang sudah begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di dunia hamster tentang masalah big bone. Intinya sebenarnya untuk masalah pengetahuan-pengetahuan tentang hamster itu ya saya mau kasih tahu ada banyak hal-hal yang kalau teman-teman sendiri belajar hanya lewat AI atau Google itu kalian tidak akan mendapat esensinya. Kenapa saya bilang tidak akan mendapat esensinya? Karena dari segi literatur genetik sendiri atau dari NHC atau BHA itu di mana kok apa bukan di mana itu komunitas terbesar yang ada di dunia dan itu yang menjadi pusat acuan atau kiblat kita-kita breeder yang ada di seluruh dunia. Mereka sendiri menjelaskan tentang literatur yang mereka bikin, entah itu dari penelitian laboratorium atau penelitian jurnal-jurnal yang mereka dapat di lapangan, mereka sendiri menjelaskan bahwa dari 100% apa yang mereka keluarkan itu bisa ditangkap itu 70%. Kenapa 30% itu enggak bisa diambil dari literatur itu? Kenapa? Karena ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di dunia hamster, yaitu berhubungan dengan alam. Nah, contohnya, dan lebih pas lagi 100% itu nggak bisa ditelan semua itu di Indonesia. Contohnya itu terlebih di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena di Indonesia ini ada hubungannya dengan sifat alamnya. Sedangkan jurnal-jurnal yang terjadi yang ada di literatur atau ilmiahnya itu mereka itu memang bikin jurnal atau laboratoriumnya itu di luar Indonesia atau ada di Eropa. Makanya itu alasan mereka bilang 30% itu nggak bisa dijadiin acuan karena mereka tahu ada permasalahan dengan alam yang terjadi di Indonesia. Nah, lebih khususnya saya mau bahas tentang Big Bone. Nah, kalian paham nggak kalau di Indonesia sendiri ada istilah-istilah yang tidak bersangkutan dengan yang namanya eh hal-hal yang dikeluarkan oleh literatur itu sendiri atau tidak resmi dikeluarkan oleh mereka. Contohnya apa? Contohnya dari penamaan varian. Ada banyak penamaan varian yang terjadi di Indonesia itu bergeser dari pemahaman-pemahaman yang ada di literatur. Contohnya salah satunya Fujiyama. Fujiyama itu cuma penamaan yang ada di Indonesia. Ya, kalau secara bahasa atau penamaan aslinya itu namanya White Sprinkle atau Dalmatian. Tetapi di Indonesia itu disebut Fujiyama. Itu bertentangan dengan literatur. Nah, kedua, di Indonesia itu atau di Asia itu mereka yang tiga warna itu disebut tricolor. Di literatur genetik itu bukan tricolor, pemahamannya itu yaitu tortoisal and white. Jadi bukan tricolor. Nah, itu tidak sama dengan literatur kan? Nah, ketiga, ada banyak juga yang kita di Indonesia mengenal varian yellow itu bukan
Yellow yang sesungguhnya bukan penampakan yellow yang kita sebut di Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya ada beberapa faktor yang dimana kalau kita bicara tentang hamster, kita tidak bisa telan bulat-bulat, apalagi yang baru-baru main, yang artinya hanya mendengar, hanya membaca Google AI. Nah, itu sangat-sangat salah besar. Kenapa bisa terjadi itu kontra dengan yang saya sebut tadi, nama-nama varian atau genetik, pelajaran genetik yang ada di Indonesia itu terkadang kontra dengan yang namanya literatur genetik karena itu bawaan yang sudah terjadi turun-temurun di Indonesia. Contohnya White Sprinkle, Fujiyama itu penamaan yang dibuat oleh senior-senior kita, atau tricolor yang sudah dibuat oleh senior-senior kita, atau yellow yang ada keadaan sekarang yang bukan yellow asli itu sudah dibuat bertahun-tahun, berpuluhan tahun di Indonesia, dan kita hanya meneruskan itu. Kalau bicara salah, secara literatur salah, tapi kenapa kita masih pakai? Nah, begitu kasusnya dengan Big Bone. Sebenarnya secara garis besar itu Big Bone itu memang tidak ada di literatur genetik atau tidak resmi. Tetapi bahasa Big Bone ini dikutip oleh breeder-breeder bukan hanya untuk menggarisbawahkan bahwa Big Bone ini sebagai strategi marketing, tetapi pemahaman secara genetik, garis bawahnya seperti itu. Ada hubungan nggak dengan genetik? Ada. Kalau di literatur genetik itu dicatat nggak? Tidak. Tetapi arahnya sama. Atau seperti yang saya bilang tadi, Fujiyama White Sprinkle mereka, kita di sini Fujiyama. Kita di sini Big Bone, di mereka ada bahasa tipe. Ya, bahasa type. Ya, bahasa type mereka itu merujuk kepada Big Bone, yang dimana ketika ada di satu situasi, yaitu ini guys, kontes. Ya, kenapa itu Big Bone itu keluar? Karena ada bahasa kontes atau ada acara kontes. Nah, di literatur genetik sendiri tidak mencatatkan atau meresmikan bahasa Big Bone. Tetapi kalau kalian benar-benar pelajari tentang syarat, ketentuan, atau penilaian poin terbesar di kontes itu secara literatur genetik, itu ada hubungannya dengan type atau tipe badan, ya, tipe rambut. Nah, Big Bone ini itu setara dengan tipe badan atau tipe anatomi yang dikeluarkan oleh literatur genetik. Jadi sebenarnya kata Big Bone itu secara di Indonesia atau di literatur genetik, itu nggak resmi. Tetapi Big Bone yang kita pakai di Indonesia ini itu sama dengan tipe anatomi yang dipakai literatur genetik. Tetapi bahasanya aja yang beda. Seperti apa? Di literatur genetik sendiri mengeluarkan tipenya itu memang harus penilaian terbesar anatominya harus tulang gede. Di literatur genetik, tulang gede, badan lebar, tidak berlemak, rambut lebat, rambut tebal, moncongnya bulat, itu penilaian secara anatomi di literatur genetik. Itu sama dengan Big Bone. Memang mereka tidak menulis secara garis bawah bahwa Big Bone itu ada di Big Bone itu secara genetik resmi. Tidak, tetapi tipe badan dan anatomi mengarah kepada Big Bone yang kita sebut-sebut di Indonesia. Jadi itu sama aja. Nah, yang jadi masalah di Indonesia ini kurang paham gitu. Jadi sebenarnya seperti yang kita bilang Fujiyama, bahwa di Eropa, bahwa literatur genetik nggak tahu apa itu Fujiyama. Tapi di Indonesia menyebut itu Fujiyama, di mereka White Sprinkle atau Dalmatian. Sama dengan kita. Big Bone, ketika kita bilang ke literatur genetik tentang Big Bone, mereka nggak paham tentang Big Bone. Tetapi mereka tahu tipe badan atau tulang gede. Nah, tulang gede kan big itu besar, bone itu tulang. Jadi tulang gede sama aja. Perbedaannya di mana? Hanya penyebutannya aja yang berbeda. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi Big Bone itu masuk genetik? Ya sudah pasti masuk genetik, karena ada banyak jurnal dan bahkan ini dibawa di laboratorium NHC sendiri, bahwa mengatakan bahwa ketika mereka memprojek badan besar, tipe anatomi besar, katakanlah pakai bahasa literatur genetik, di situ mereka merancangkan sesuai dengan genetiknya.
Atau mereka memilih genetik yang besar, genetik yang badan besar, genetik yang tulang besar, dan mereka kaliin atau kawinin dengan genetik yang tulangnya besar juga. Kalau kita ibaratkan Indonesia gini, genetik big bone atau tulang gede yang kita punya sama dengan mereka, dikalikan dengan genetik big bone juga, sama aja. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya mereka tidak mencatat big bone. Karena apa? Indonesia itu super Inggris-Inggris, mereka super Indonesia-Indonesia mungkin. Jadi mereka lebih menerangkan secara garis besar atau intinya tulang gede, badan lebar, muka bulat. Kalau disimpulkan di Indonesia, itu teh namanya big bone. Kan lucu. Tapi ada banyak breeder maupun penjual yang tidak paham yang berkata, oh Big Bone itu cuma ada di Thailand, Big Bone itu cuma ada di Eropa dan lain sebagainya. Salah besar, karena Big Bone juga ada di Indonesia. Karena Big Bone itu bukan milik satu negara atau diklaim oleh satu organisasi atau diklaim oleh satu breeder. Tidak, Big Bone itu genetik. Jadi genetik itu bisa ada di mana-mana. Mungkin memang kalian akan bertanya, karena kalau kalian gurunya AI atau guru kalian itu Google, paling akan berkata bahwa kan Big Bone itu kan 150, 200 sampai 250 gram. Baca benar-benar, selidiki benar-benar, karena kalian harus pahami bahwa setiap negara itu ada kualitas hamster masing-masing. Mungkin kalau kalian bicara gini, di Indonesia itu kualitas big bone-nya memang masih kurang dengan di Eropa atau Thailand. Saya setuju. Tapi kalau kalian bilang, di Indonesia itu tidak ada big bone itu cuma ada di Thailand, karena big bone itu ya secara penjelasannya itu harus 200 gram sampai 300 gram. Gak guys, ya baca benar-benar. Di situ menuliskan keadaan tempat yang berbeda-beda atau masing-masing di negara masing-masing dengan kualitas hamster. Karena kalian harus paham, itu ada permasalahan dengan genetik. Genetik di Indonesia dan genetik di mereka itu berbeda jauh. Dari segi apa? Dari segi genotip, fenotip. Dan kalau kalian pelajari lebih dalam, kalian akan paham. Nah, masalahnya kalian tidak mempelajari yang namanya genetik, fenotip, genotip. Terus ada apa lagi? Ada carrier, ada rare. Terus ada apa lagi? Homozigot, heterozigot. Kalau kalian sudah pelajari sampai di proses homozigot atau heterozigot, kalian akan tahu sama dengan apa. Kenapa di Indonesia big bone-nya cuma sampai 200 paling besar atau 2,5. Karena ada permasalahan dengan perkawinan-perkawinan dahulunya di Indonesia yang rusak. Sehingga itu berpengaruh di Indonesia di zaman sekarang. Perkawinan-perkawinan yang tidak melewati standar breeding di Indonesia di masa lalu kita oleh breeder-breeder yang ada di Indonesia, itu menyebabkan big bone kita di Indonesia, bahasa genetiknya baru sampai dirusaknya sampai ke heterozigot atau resesif. Jadi genetiknya belum dominan. Makanya kalian tidak akan pernah menemukan hamster di Indonesia itu setara dengan di Thailand. Kenapa? Kalau di Thailand mereka sudah sampai di taraf atau tipenya genetiknya sudah homozigot atau homo itu gen yang sama. Jadi sudah dominan. Jadi makanya ketika gen yang sama dikawin dengan gen sama, hasilnya itu dominan parah. Dan makanya di sana itu badan besar kali badan besar otomatis akan badan besar. Di Indonesia badan besar kali badan besar itu kadang hanya berapa persen badan besar. Kenapa? Karena heterozigot, genetiknya masih belum sama. Itu kalau kalian sudah paham sampai dalam sini, kalian akan paham dan kalian akan tahu seperti saya sudah tahu kenapa di Indonesia kualitasnya tidak sama seperti Thailand. Karena di Indonesia itu awal mulanya rusak itu dari tahun 1990-an. Breeder-breeder sampai sekarang pun saya masih melihat bahwa mengkawinkan hamster itu tidak melalui standar breeding. Standar breeding itu big is big, harus kawin dengan big. Di Indonesia enggak. Big itu dikawin dengan yang curut. Big bone itu dikawin dengan yang kayak tikus. Di Thailand beda, big bone harus kawin dengan big bone. Itulah standar breeding kalau kalian harus tahu. Kalau kalian tahu. Nah, dengan perkawinan ini dari tahun 1990, genetiknya itu dibawa sampai sekarang di Indonesia. Karena apa? Sistem daripada hamster secara literatur genetik bilang bahwa hamster itu menyimpan ribuan genetik. Apa tujuan bahasa itu? Bahasanya bahwa apa yang dilakukan oleh breeder-breeder senior kita jauh di belakang kita itu dibawa sampai sekarang. Itu bahasa menyimpan genetik.
Nah, sehingga sampai sekarang hamster Indonesia itu badannya kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil? Karena breeder-breeder kita sebelumnya salah. Breeder-breeder kita sebelumnya salah. Mereka mengawinkan hamster dengan sembarangan, dengan sesuka hati. Yang penting warna bagus sebenarnya kawin. Yang penting begini-begini kawin. Kalau bisa hamster sama tikus bisa di hybrid, kawin. Nah, itulah breeder kita. Indonesia super kepo dan hasilnya nol. Hasilnya rusak secara apa? Badan. Hasil dari perkawinan yang tidak sesuai dengan standar breeding itu akan merusak bukan cuma dari segi warna, tetapi dari segi badan kalau kalian tahu. Kenapa? Karena perkawinan itu ada hubungan dengan genotip dan fenotipnya gitu. Kalau genotipnya bagus tapi fenotipnya rusak, ya salah. Harusnya benar-benar secara fenotip dan genotip hamster itu harus bagus. Makanya pilihlah hamster yang badannya bagus, rambutnya bagus, dan dikawinkan dengan badan yang bagus dan rambutnya bagus. Jangan dikawinkan dengan curut. Itu merusak jadinya. Nah, itu yang menyebabkan kualitas hamster di Indonesia itu nol. Jadi pertanyaannya, jadi Big Bone ada nggak di Indonesia? Ada. Tetapi kualitasnya, kita harus akui, kita nggak bisa ngalahin Thailand atau Eropa. Kenapa latar belakang? Histori kita rusak, historinya Thailand bagus. Thailand dari zaman berapa puluh tahun lalu sudah menerapkan standar breeding. Big bone kali big bone, besar badan kali besar badan, besar tulang kali besar tulang. Indonesia besar tulang kali curut. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sekarang nggak usah kita saling menuduh. Apalagi yang baru main, belum paham tentang hamster. Nama variannya aja masih ketuker-ketuker gitu. Nama variannya aja ya. Yellow aja sama cream belum bisa dibedain. Yellow sama cinnamon belum bisa dibedain. Yellow sama ras belum bisa dibedain. Ras sama cinnamon belum bisa dibedain. Masih bertanya-tanya, itu varian apa ya? Tapi sudah mengeluarkan statement, di Indonesia tidak ada Big Bone. Nol pengetahuan, nol pengalaman, tapi ngomong seperti guru. Saya ini bukan mewakili atau saya bukan menempatkan sebagai guru. Enggak. Saya mempelajari hamster sampai ke pupnya. Saya mempelajari hamster bukan cuma dari anatomi, rambut, warna, dan sebagainya, sampai ke pupnya. Pantas nggak saya ngomong? Karena memang benar-benar pengetahuan tentang di Indonesia tentang hamster itu rusak banget gitu. Banyak sekali akhirnya pertentangan dan lain sebagainya. Bawa-bawa marketing lah, bawa-bawa strategi marketing lah. Kita bukan menjelaskan tentang strategi marketing ya. Di saya, kalau saya nggak pernah nawarin barang, orang beli silakan. Kalau saya mau nawarin nggak guys. Kalau saya pakai strategi marketing, pasti saya akan nawarin dengan bahasa-bahasa manis. Saya nggak guys. Orang mau beli silakan, kalau nggak beli skip aja. Tapi pertanyaan, banyak nggak yang beli ke Om Roger Hemikit? Banyak. Karena apa? Kita menampilkan kualitas, sekalipun kita sadar bahwa nggak semua orang akan puas dengan barang kita. Tetapi minimal 90% orang puas. Nah, jadi inti dari Big Bone itu sama dengan apa yang literatur genetik tulis, yaitu tipe anatomi. Yaitu secara literatur genetik, tulang gede, badan lebar, wajah bulat, proporsional, tidak buncit, rambutnya tebal di dada, rambutnya tebal di perut, moncongnya pesek. Itu Big Bone, sama dengan di Indonesia sebenarnya. Jadi apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah itu orang yang tidak tahu. Itu yang jadi masalah. Kalau orang Indonesia tahu, pasti nggak akan jadi masalah. Oke? Mudah-mudahan ini teman-teman nonton. Teman-teman jangan di skip-skip. Nonton sampai akhir nih penjelasanku tentang Big Bone. Jadi kalau Big Bone itu tipenya kayak gimana? Sudah, gampang. Rambut tuh harus tebal, mukanya tuh harus bulat atau segitiga bagus. Terus apa? Rambut perutnya atau rambut dadanya tidak botak, tidak bergeleber-geleber di paha. Kalau dia bergeleber-geleber di paha, itu tandanya obesitas. Big Bone tidak obesitas. Harus dibedain mana itu besar badan karena obesitas, besar badan karena Big Bone. Perbedaannya di mana? Besar badan obesitas itu dia itu besar karena lemak, tapi kalau Big Bone itu besar karena daging. Jadi ketika kita pegang tidak berlemak atau bergeleber-geleber, pahanya bergeleber-geleber. Kalau obesitas, Big Bone enggak. Pahanya tetap berambut, tebel rambut perut, tebel rambut dada. Sama-sama mungkin 200 gram, oke. Atau sama-sama 150 gram. Tetapi proporsional tidak. Hamster yang Big Bone itu proporsional. Badannya itu bagus,
Dia tidak bulat di perut, dia itu besar dari atas sampai di bawah, rambutnya tebal, moncongnya pesek, dia tipenya itu agak kalem. Kenapa aku bilang agak kalem? Tapi ada memang beberapa kasus Big Bone yang memang nggak kalem. Itulah yang namanya sifat atau karakter. Tetapi rata-rata Big Bone itu tidak gigit. Big Bone itu tidak apa ya? Tidak berlemak atau karakter mereka itu lebih kalem. Ya. Jadi jelas ya. Jadi jelas. Nggak usah lagi gonjang-ganjing bikin permasalahan. Saya sebelnya sih ada yang saya lihat, astaga, baru 2 minggu main hamster, ngomongnya udah kayak puluhan tahun gitu tentang hamster. Ya Allah. Karena apa? Gurunya itu AI sama Google, tapi sudah bisa menentang orang gitu. Kan lucu gitu. Saya di hamster 14 tahun sampai sekarang pun masih tetap belajar dan nggak mau menjudge orang, nggak mau mengeluarkan klaim. Yang saya ngomong ini sesuai yang saya pelajari literatur genetik. Bukan dengan jurnal saya. Kalau saya masukin jurnal saya bakal lebih bingung lagi kalian. Karena kalau jurnal saya ada banyak hal-hal yang memang nggak tertulis di literatur genetik, saya tahu. Gitu. Itu jurnal pribadi. Ya kalau saya mau bilang jurnal pribadi nanti jadi lagi masalah besar. Padahal memang realnya kayak gitu. Indonesia alamnya berbeda dengan Eropa, kalian harus tahu. Indonesia alamnya berbeda dengan Thailand, kalian harus tahu. Dari segi apa? Dari segi genetik, dari segi anatomi, dari segi mutasi. Berbeda. Indonesia itu punya jalur khusus. Oke? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi Big Bone jangan lagi jadi masalah lah. Pelajari aja. Banyak belajar aja, jangan terlalu banyak mengklaim, jangan terlalu banyak bilang orang lain salah, jangan terlalu banyak bilang pemahamannya salah. Kenapa pemahamannya salah? Saya belajar di Google, saya belajar di AI. Belajar Google sama AI itu belum cukup. Belajar literatur genetik sendiri itu belum cukup. Apalagi kalian cuma Google dan AI. Ini literatur genetik ya, data dari NHC, BHA. Itu belum cukup kata literatur sendiri. Apalagi cuman aku mau pelajari AI. AI bilang ini warna yellow. Padahal warnanya AI kasih tahu coklat-coklatan, guys. Karena saya ada lihat dia memang bikin tutorial itu pakai AI, itu nama-nama varian nggak cocok semua. Jadi jangan kalian pakai AI ya. AI itu nggak 100% bener. Ya aku lihat itu di situ aja tortoise disebut dom spot sama AI. Jadi kan membingungkan lagi gitu. Warna apa? Warna coklat disebut yellow sama dia. Warna cinnamon disebut cream sama dia. Kan nggak cocok. Ya, makanya jangan pelajari AI, jangan pelajari cuma lewat Google. Oke? Lebih banyak praktek. Lebih banyak belajar di rumah sendiri, lebih banyak mengupdate tentang pengetahuan hamster, tetapi jangan telan 100%. Ya, literatur genetik bilang dari 100% yang dia keluarkan, ini NHC yang keluarkan, ya. Dia bilang tangkaplah 70%. Kenapa 70%? Karena nggak semuanya bisa dipraktekkan di setiap negara. Karena ada alam yang membedakan. Oke? Oke ya, oke ya. Sampai di sini dulu guys tentang Big Bone. Kalau ada yang mau bertanya boleh, silahkan aja. Asalkan tentang hamster, jangan yang lain-lain. Oke, bye-bye.